Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai pada hari ini, walaupun di rumah kita masing-masing, kita masih boleh mengikuti ibadah online ini bersama-sama. Mari kita mau mengawali ibadah kita. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Mari berlutut, seluruh bumi di Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mau bersama-sama membaca bacaan Alkitab kita yang diambil dari Lukas pasal 22 ayat 27. Lukas 22 ayat 27. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita rindu untuk boleh mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Biarlah pada hari ini kita mau memohon kepada Tuhan untuk melayakkan setiap kita. Mari jemaat bersama-sama kita pujikan. Bapa, kami rindu.
lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Mari jemaat, kita mau berdoa bersama-sama. Benar Tuhan, seperti lagu yang baru kami naikkan, demikian kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami mensyukuri kebaikan-Mu, kami mensyukuri rahmat-Mu yang tidak pernah berhenti. Walaupun di tengah keadaan kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kami, tetapi kami percaya tangan-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah lepas dan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami juga datang Tuhan dengan segala pelanggaran dan dosa kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau menyucikan kami, Engkau sendiri yang mau melayakkan setiap kami, untuk kami boleh masuk lebih dalam, lebih dekat ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang Tuhan, kami rindu dipulihkan dan diperbaharui dengan kebenaran akan firman-Mu. Sekarang kami ingin memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu yang terbaik yang kami bawa hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, walaupun di tengah pandemi ini, kita percaya tangan Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Ada kekuatan yang Tuhan sediakan, ada sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
sukacita surganya dan penuhiku. Sekali lagi kita boleh pujikan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah sukacita surga nyata memenuhi hati dari setiap kita semua. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Sigit Purbandoro. Mari sekali lagi kita mau memohon kepada Tuhan untuk boleh mengikut Dia, menjadi hamba yang selalu berkenan kepada Dia sampai seumur hidup. Semua karena anugerah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua lakuku, mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang kenal selalu. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau menyambut menerima firman Tuhan. Sebelumnya pemberitaan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat bersama kebaktian secara streaming. Tuhan menolong supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan pengertiannya. Roh Kudus menolong dan memimpin hamba-Mu dalam pelayanan pemberitaan ini. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan kami pun dengan pimpinan Tuhan, kami tidak sekedar mendengar, tapi menerima firman dengan mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang akan kami bacakan lebih dahulu dari surat 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan 16. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 16 tersurat demikian. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Sampai di sini bacaan Alkitab. Adapun tema yang ditetapkan yaitu menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi yang dibaca dari surat 1 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 16 adalah suratnya Rasul Paulus kepada Timotius. Dan di dalam nasihat tersebut, dalam firman tersebut, terdapat beberapa pokok penting. Khususnya dalam hal menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Saya berikan sedikit ulasan istilah kalimat di tema ini. Pelayan Tuhan yang baik. Saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana yang tersurat di Injil-Injil maupun di suratnya Paulus, maka terdapat hal semuanya berpusat berdasar beriman pada Tuhan Yesus Kristus, bukan yang lain. Dan di dalam hal ini juga tersurat nasihat bagaimana umat Kristus harus hidup, yang hidupnya sebagai milik Kristus, sebagai murid Kristus, sebagai orang yang beriman pada Kristus. Ini sangat penting karena nanti ini mendasari untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Ada beberapa hal dari bacaan tadi, misalnya yang ada di 1 Timotius 3 ayat 15. Di situ ada beberapa hal yang demikian. Di ayat 15 saya baca, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang
harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, hal ini kita perlu perhatikan secara mendalam karena begini, bukankah kita miliknya Tuhan Yesus? Kita bagian dari jemaat Allah yang kudus, jemaat dari Allah yang kudus. Maka itu untuk menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik, hal ini perlu dimiliki lebih dahulu. Menjadi milik Tuhan Yesus yang hidup. Di mana kita tahu Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang juga juru selamat satu-satunya. Nah, di dalam hal ini juga hal yang disebutkan di ayat 15, supaya kita sebagai jemaat dari Allah yang hidup, itu juga hidup sebagai keluarga Allah. Kalau keluarga Allah tentu termasuk di dalamnya hal bagaimana berjemaat, bagaimana hidup sebagai pribadi yang juga dari keluarga Allah itu. Karena begini, kalau hal-hal ini belum dimiliki oleh seseorang, meskipun dia mungkin mengakunya pelayan di kerohanian, tentu bisa terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal-hal yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Bisa terjadi juga hal-hal yang kemudian malah tidak memuliakan, malah memalukan nama Tuhan, memalukan gereja Tuhan. Karena itu, kita sebagai milik Kristus harus sudah menjadi bagian dari keluarga Allah, jemaat dari Allah yang hidup. Kemudian ada di ayat 15 ada kata tiang penopang dan dasar kebenaran. Namanya tiang. Harus teguh, tegak, dan berfungsi sebagaimana tiang. Maka itu kalau hendak menjadi pelayan Tuhan yang baik, penting apakah dia bisa sudah menjadi pakai sebutan tiang rohani, pilar rohani. Kalau ada gedung yang besar, bukankah ada tiang-tiang di dindingnya atau di tengahnya yang untuk menopang atapnya apalagi yang besar? Maka kita sebagai tiang atau pilar rohani mesti kokoh, tidak asal-asalan, tidak sekedar diletakkan, tidak boleh yang tidak bermutu. Karena itu, sudahkah memiliki pribadi sebagai milik Kristus yang disebutkan tiang penopang yang kokoh itu. Kemudian dasar kebenaran. Allah itu benar adanya. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Roh Kudus salah satu sebutannya roh kebenaran. Firman Tuhan juga kebenaran. Kita milik Kristus yang beriman, mengalami hidup baru, lahir baru dan menerima Tuhan Yesus, dibenarkan karena iman. Juga dibenarkan dengan darah Yesus. Dan itu bagian penting. Nah, memiliki dasar kebenaran itu harus dipegang teguh oleh seorang yang menjadi pelayan Tuhan yang baik. Karena kalau tidak berpegang teguh pada dasar kebenaran, dalam hal ini dalam Tuhan Yesus dan firman Tuhan, maka tentunya dia bisa berlaku yang kurang benar, apalagi kalau sampai tidak benar atau menyimpang. Maka itu pokok-pokok yang disebutkan di ayat 15 perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian juga penting hal mengutamakan Tuhan Yesus. Itu banyak disebut oleh Rasul Paulus di ayat 16. Dia di situ D besar, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, dan seterusnya. Saudara, hal berpusat hanya pada Tuhan Yesus. Melayani sebagai milik Kristus dan untuk Tuhan, dan melayani karena diutus oleh Tuhan juga hal yang sangat penting. Sehingga dengan demikian di dalam pelayanannya betul-betul menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Sebab kalau tidak bisa terjadi seorang misalnya di beberapa negara di luar Indonesia, katanya di situ mayoritasnya umat Kristiani katanya. Tapi ternyata lebih mengikuti policy politik negara yang bersangkutan yang memprihatinkan negara yang bersangkutan di luar Indonesia ya. Itu tidak berpusat pada Tuhan tapi justru pada manusia, kepada ideologi tertentu. Dan repotnya lagi ideologinya tidak sejalan dengan iman Kristen dan firman Tuhan.
Nah, kalau dia berbuat seperti itu, ini kelihatannya rohaniwan, tapi jelas bukan pelayan Tuhan yang baik. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau memperhatikan ayat-ayat yang lain, maka di surat Timotius, kalau Anda sempatkan baca pasal 1, pasal 2, lalu tadi pasal 3, dan tentunya berikutnya, Rasul Paulus banyak memberikan kesaksian hidup di pasal 1, bagaimana dia hidup sebagai Rasul Tuhan Yesus, tentu saja hamba Tuhan, dan juga memberi teladan. Bukan sekedar nasihat-nasihat di surat-suratnya, mulai surat Roma terus ya, Korintus, Galatia dan sebagainya, tapi dia juga memberikan teladan kesaksian hidup sebagai milik Kristus, sebagai hamba Tuhan, meskipun mengalami juga banyak menderita karena Kristus, bukan karena salahnya, tapi karena Kristus, dipenjara, dianiaya dan sebagainya. Tapi terlihat ada kegiatan Rasul Paulus yang perjuangan dengan iman. Itu Anda bisa baca di 1 Timotius 1 ayat 18, 19 dan 20. Maka terlihat sekali bagaimana Rasul Paulus uletnya, ketahanannya, tidak goyah, terus dalam panggilan Tuhan, meskipun tantangan, hambatan, bahkan sampai mengalami penderitaan karena Kristus dialaminya. Jadi dia berjuang dalam kehidupannya. Khususnya kali ini sesuai tema, berjuang sebagai pelayan Tuhan yang baik. Nah, kemudian perjuangannya itu dengan iman. Bisa saja ada orang yang mungkin punya kemampuan pribadi yang berlebih, kecerdasannya misalnya, finansialnya misalnya, ataupun juga mungkin fisiknya atau kelompoknya. Tapi kita melihat teladan Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan yang baik, itu berjuangnya dengan dasar iman yang teguh. Karena itu saudara, menjaga berkualitas iman yang teguh sangat penting, supaya kita tidak mendukakan hati Tuhan. Kemudian juga di 1 Timotius 1 ayat 18-20, saya ambil intinya saja ya, Rasul Paulus juga menyebutkan adanya hati nurani yang murni. Pelayanan akan jadi baik, berkenan pada Tuhan kalau yang pribadi yang melayani ini berhati nurani yang murni. Karena sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah memiliki pedoman hidup dan dasar hidup iman dan firman, lalu menjaga hatinya, menjaga kemurnian hati nurani. Ini penting, karena bisa terjadi kalau hati nurani tidak dijaga kemurniannya, bisa mungkin di tengah tugasnya itu di dalam pelayanan lalu ada motif lain yang menyelinap, membuat dia bercabang hati atau bergeser menjadi ke hal-hal yang duniawi atau materialistis kalau tidak dijaga kemurnian hati nuraninya. Ini perlu dijaga. Kemudian keyakinan hal keselamatan banyak disebut-sebut oleh Rasul Paulus di surat-suratnya, dan kali ini di surat 1 Timotius pasal 1 juga disebutkan Allah juru selamat, Tuhan Yesus juru selamat. Ini sangat penting karena kalau sudah memiliki juru selamat satu-satunya dan diyakini dengan penuh, maka dalam pelayanan juga berpusat pada Tuhan Yesus. Dan kesaksiannya atau pemberitaannya yang menunjukkan Tuhan Yesus juru selamat juga diteguhkan, juga menjadi dasar, juga diberitakan. Dari sini terlihat saudara bahwa Allah juru selamat, Tuhan Yesus juru selamat, penting dipegang teguh. Tidak lalu misalnya berkata ada juru selamat yang lain, atau Tuhan Yesus perlu ditambah yang ini yang itu supaya lebih mantap keselamatan. Itu sudah menyimpang. Kita harus berpusat hanya Tuhan Yesus juru selamat. Dan tentunya pelayan Tuhan ini bukan hanya meyakini itu, tapi dalam pemberitaannya juga menyatakan hal itu. Kemudian juga di surat 1 Timotius 2, sambil intinya, ada segi-segi misalnya dasar kebenaran, 1 Timotius 2 khususnya ayat 1-7, dasar kebenaran dan iman. Karena begini, di dunia banyak pihak, kelompok atau pengajaran yang mengatakan inilah kebenaran, itulah kebenaran. Silakan saja mereka berpendapat demikian. Namun kita yang milik Kristus,
sebagai milik Kristus. Penting dasar kebenaran dan iman hanya pada Tuhan Yesus dan dari Tuhan Yesus dan bersumber dari firman Tuhan di Alkitab ini. Karena Alkitab adalah firman Tuhan tanpa kesalahan. Dan ini namanya firman Tuhan yang benar, maka tentu serba benar dan mutlak kebenarannya. Nah, ini dasar perlu dipegang. Karena kalau sudah pelin-pelan, pegang yang lain-lain dicampur-campur, dia bukan pelayan Tuhan yang baik. Karena orang yang mendengar tentu akan menimbang-nimbang yang memilih yang mana kalau dicampur dengan yang lain-lain. Kita milik Kristus harus dalam kemurnian ajaran. Tadi sudah saya sebutkan, Allah itu benar adanya. Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus salah satu nama sebutannya dan keberadaannya, roh kebenaran karena roh Allah. Maka itu sebagai pelayan Tuhan yang baik perlu memiliki dasar kebenaran dan iman yang berpusat pada Tuhan Yesus. Juga di surat 1 Timotius 2, 1 Timotius 3 juga tersurat bagaimana Rasul Paulus memberi ketentuan-ketentuan. Misalnya di 1 Timotius 3 itu syarat penilik jemaat, ya. Ada juga syarat diaken dan seterusnya. Saudara, ini menunjukkan syarat itu bukan mengada-ada, tapi memang ada patokan-patokan, ketentuan-ketentuan yang harus ada pada setiap pribadi Kristiani, khususnya yang terlibat di pelayanan. Anda bisa baca sendiri di 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 itu ketentuan-ketentuan bagi penilik jemaat. 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 13 ketentuan syarat-syarat bagi diaken. Maka itu saudara, kalau seorang misalnya diminta atau ditanya soal ketentuan-ketentuan ini perlu tahu. Dan tentunya nanti di gereja setempat akan dibimbing oleh hamba Tuhan, baik oleh pendeta, hamba Tuhan yang di pelayanan di gereja setempat, dan kemudian juga bisa pembina tertentu. Nah, itu oleh gereja yang bersangkutan tentu akan diberikan bimbingan. Namun segi ketentuan-ketentuan ini penting untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Nah, berikutnya saudara, hal sudah hidup baru, lahir baru. Tadi sudah saya sebut-sebut. Ini penting dijaga supaya kesaksian ini umat Kristus yang pelayan Tuhan ini sudah dibarui. Yakin keselamatannya dalam Tuhan Yesus saja. Ini penting. Dan juga tadi sudah saya sebutkan firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan. Dengan pengertian, pemahaman yang benar. Ini penting sekali untuk mendasari bagaimana dia pelayanan. Sehingga tidak asal-asalan. Tidak gaya petugas yang di luar urusan pelayanan, di luar urusan gereja. Kita perlu mendasari dari firman Tuhan. Dan segi sudah hidup baru ini, kalau sudah pelayan ya, tentunya kalau pelayan ada tuannya. Bukankah kita yang disebut hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, ada Tuhan tertinggi yaitu Tuhan Yesus. Kemudian kalau di gereja Tuhan ada gembala sidang setempat, pendeta setempat atau pimpinan gereja setempat yang tentunya juga sudah dipilih, ditetapkan dengan memenuhi ketentuan yang sudah diatur oleh yang gereja yang bersangkutan berdasar firman. Itu pun perlu diperhatikan. Kita punya Tuhan yang utama ya, Tuhan Yesus. Kita mesti tunduk kepada Tuhan yang utama ini, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian juga kita sebagai pelayan Tuhan, namanya saja pelayan, kata kerjanya pelayanan. Maka bersikap hati sebagai hamba penting sekali. Karena nanti dalam tugas demikian tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong, tidak boleh semena-mena, tidak boleh arogan. Tapi sebagai pelayan Tuhan yang berkenan pada Tuhan dan nanti diutus oleh Tuhan Yesus melalui gereja setempat di mana pelayan Tuhan yang bersangkutan
bergereja atau di wadahnya itu, gerejanya itu. Di situ dia akan menjalankan tugas karena dipanggil oleh Tuhan Yesus, diutus oleh Tuhan Yesus, dan memang ditetapkan oleh gereja yang bersangkutan. Nah, hati hamba ini penting sekali. Dan hamba melakukan apapun yang diperintahkan oleh tuannya. Dan hamba melakukan tugasnya ada aturan-aturan yang harus dikerjakannya. Apapun yang ditugaskan atau bagiannya. Dan kadang harus mengalami hal, ya misalnya saja ya, sebagai pelayan Tuhan mengalami kurang istirahat misalnya. Karena ya tempatnya di daerah yang sulit dan sebagainya dan sebagainya. Perlu juga tanpa mengeluh atau ngomel-ngomel, tapi satu hal, sedia melakukan karena melakukannya untuk Tuhan, kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengutus. Nah, saudaraku lihat yang dikasih oleh Tuhan, dalam hal ini juga perlu dijaga karena namanya pelayan ya. Mau ditugasi oleh Tuhan melalui gereja setempat, apa saja dikerjakan termasuk yang mungkin secara manusia dipandang rendah, dipandang ya kecil, dipandang sepele, apalagi kadang ke daerah-daerah yang lumayan sulit. Sedikit kesaksian. Nanti bulan depan ini, Desember ini, bulan tahun ini, atas anugerah Tuhan saya 50 tahun pelayanan. Sebagai penginjil khususnya, tapi juga pengajar, tapi lebih sebagai bagian misi juga ya. Itu banyak ngalami hal-hal yang waduh secara manusia bukan main tantangannya. Melewati banjir yang setinggi lutut bahkan sepaha. Melewati jalan sempit di lereng-lereng pegunungan tertentu untuk menginjil. Belum lagi ada bahaya ini dan itu yang sempat hampir-hampir saja menimpa hati secara manusia ya, juga deg-degan juga. Belum lagi yang alami ini dan itu dari pihak yang intoleran. Saudaraku dikasih Tuhan, tapi puji Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan, lalu melalui itu juga digembleng, dilatih untuk tahan uji. Saudaraku dikasih Tuhan. Lebih lanjut, karena kita milik Kristus itu pelayan Tuhan, kita ada yang memiliki, yaitu Tuhan sendiri. Ada pujian lama, pujian yang sederhana. Aku milikmu Yesus Tuhanku, milik Tuhan. Pelayan Tuhan, miliknya Tuhan. Maka itu, mari kita mensyukuri. Karena panggilan Tuhan itu bagian dari berkat. Ya berkat rohani tentu. Dalam hal ini dipanggil untuk melayani. Sesuai talenta, karunia atau bidang yang Tuhan tetapkan. Bukankah di gereja Tuhan kita melihat ada yang bidang guru sekolah minggu misalnya. Ada yang pelayanan di paduan suara atau musik. Ada yang pelayanan di urusan wanita misalnya. Dan lain-lain ya, diakonia dan sebagainya. Nah, seperti itu sesuai talenta dan karunia bidang yang Tuhan tetapkan. Apapun bagiannya, tetap setia sebagaimana Tuhan yang memanggil dan mengutus kita itu setia. Nah, panggilan setia, setialah, setia sampai mati seperti Tuhan Yesus. Kesetiaan juga penting. Itu pelayan Tuhan yang baik. Ada segi kesetiaan. Ada kalanya. Di tempat-tempat pelayanan tertentu kesendirian. Karena dibagi ya. Ada di desa sana, di desa sana. Kami pun pernah mengalami. Waduh kesepian sungguhan. Sepi tidak ada teman. Ya ketemu beberapa hari kemudian memang. Dalam hal ini tetap berteguh. Kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus sendiri beserta kita. Bukankah sabdanya yang terkenal? Aku menyertai kamu hingga kesudahan alam. Bukankah sabdanya Tuhan Yesus bersabda, aku di dalam kamu, kamu dalam aku. Dalam hal ini sebagai pelayan Tuhan. Dengan berpusat pada Tuhan Yesus. Dengan mengasihi Tuhan Yesus. Dengan melakukan tugas bukan dengan rasa terpaksa. Tetapi karena keikhlasan sebagai persembahan untuk yang menyelamatkan Juru selamat ya, yang menyelamatkan, yang memanggil, mengutus, maka akan teguh berdiri
teguh dalam pelayanan yang dipercayakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang juga tak kalah pentingnya, kesaksian hidup seorang yang di pelayan Tuhan. Kesaksian hidup pribadi. Baik itu misalnya tingkah laku, etikanya, bagaimana ketemu siapapun, baik yang segereja maupun orang luar, tetap harus memberi kesaksian. Karena orang akan melihat, oh ini orang Kristen. Apalagi kalau orang luar lihat, loh ini kan rohaniwan gereja, loh ini kan aktivis gereja. Jaga kesaksian hidup Kristiani. Karena kita ibarat seperti surat Kristus yang hidup, yang dibaca oleh semua orang. Juga jangan sampai sebagai pelayan Tuhan ini mendukakan hati Tuhan dengan melanggar firman atau menggunakan cara-cara kehidupan pribadi yang tidak sesuai sebagai orang Kristen. Misalnya kurang mengasihi, pilih kasih yang dilayani. Sedikit kesaksian. Dari pelayanan saya, khususnya di bagian penginjilan ya, ke daerah-daerah. Itu kalau dihitung itu 50-50, yang separuh ini lebih malahan. Itu banyak ke bahasa sekarang ya, blusuan, dan mereka di daerah-daerah perkebunan, daerah terpencil. Hanya sebagian saja yang seperti di kota-kota besar, dalam negeri maupun luar negeri dan cukup terpandang. Tapi dengan sikap hati sebagai bimbingan banyak rohaniwan senior pada saya, tetaplah setia, diutus Tuhan kemanapun, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, jalan terus. Memang semula terus terang saya bergumul juga, tapi lama-lama karena dilatih Tuhan dalam berbagai medan, lama-lama ya biasa. Nah di situ, tapi bukan berdasar kebiasaan ya, karena ingat aku begini menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sudah dimiliki Tuhan Yesus, sudah dikasih Tuhan Yesus dan selalu dikasih, dan dipanggil jadi hambanya, diutus kemana saja. Bukankah kita dengar ada seorang hamba Tuhan penggubah lagu yang kalimatnya jemaat tentu pernah mendengar, kemana saja ku telah sedia, di kota-kota dan di desa-desa dan seterusnya, kemana saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup memuliakan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, meskipun mungkin orang memandang rendah, mungkin malah dengan orang-orang yang berkata-kata pada kita direndahkan, bahkan diejek, bahkan disepelekan, bahkan mungkin betul-betul ditempatkan ibarat kita sudah seperti, ya maaf ya, jongos saja diperintah, padahal dia tidak tahu kalau kita ini sebagai pelayan Tuhan lulusan sekolah teologi ya. Tapi mereka mandang remeh karena mereka memang posisinya tinggi, jabatannya di tempat kerjanya ataupun kekayaannya memang sangat terpandang. Kami dianggap ya pesuruh, jangan bersungut, jangan mengeluh. Tapi di situ anggap saja bagian berkat Tuhan untuk melatih, membina kita untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik dan jaga kesaksian hidup yang baik sehingga Tuhan dimuliakan. Terakhir, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai pelayan Tuhan yang baik, kalau memperhatikan di 1 Timotius 3 ayat 16, sekarang saya ambil 1 Timotius 3 ayat 16, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Nah ini, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kita kalau menjadi pelayan Tuhan, ada segi agunglah rahasia ibadah kita. Dan waktu kita melakukan pelayanan sesuai panggilan Tuhan, talenta, karunia yang Tuhan karuniakan, di situ ada masuk bagian agunglah rahasia ibadah kita. Ibadah memang pengertian umum secara memang benar, ibadah di gereja misalnya ya. Sekarang secara streaming misalnya ya. Namun dengan melakukan pelayanan yang benar, yang baik sebagai pelayan Tuhan,
itu pun juga bagian dari ibadah. Dalam arti aku melakukan ibadah, aku melakukan pelayanan ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saluran berkat. Baik itu memberitakan Injil, baik itu mendoakan, baik itu melayani, baik itu menyalurkan berkat bantuan. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat, menyalurkan berkat ke mereka yang perlu dibantu. Nah, itu juga bagian yang penting dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan yang baik. Kiranya firman Tuhan pada hari ini, saat ini menjadi berkat. Tuhan Yesus dimuliakan, GKA Agape diberkati oleh Tuhan, dan jemaat di sini pun dengan bimbingan gembala sidang, hamba-hamba Tuhan di sini semuanya bersikap, aku milikmu Tuhan, aku melayani Tuhan sebagaimana yang Tuhan mengutus dan menghendaki kami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kami sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kami dianugerahi keselamatan, juga hidup kekal. Nama-nama kami tersurat di kitab kehidupan di sorga. Terpujilah Tuhan Yesus. Dalam keberadaan tersebut, status tersebut, Tuhan juga memanggil kami untuk mengambil bagian dalam pelayanan di ladang Tuhan, di gereja Tuhan, sesuai talenta, karunia, panggilan Tuhan pada setiap kami masing-masing ataupun dalam kebersamaan. Tuhan menolong kami supaya khususnya di GKA Agape ini, supaya Tuhan menolong kami juga untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik, yang berkenan pada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kehidupan kami secara pribadi, secara keluarga, ataupun sebagai jemaat gereja GKA Agape memberi kesaksian yang indah, sehingga orang melihat dan berkata, sungguh Tuhan Yesus baik, maka pelayan Tuhan, maka gereja Tuhan di sini juga baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang baru disampaikan. Mari kita mau meresponinya dengan kita boleh mengatakan kepada Tuhan, kita mau setia menjadi pelayan Dia, menjadi hamba-Nya yang terbaik sampai akhir dari hidup kita. Seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihi Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani-Mu. Seperti wanita yang mengurapi, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota
tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Mari jemaat, saya undang untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama bersama dengan umat Tuhan di seluruh bumi. Kita mau mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada hari ini, di dalam ibadah minggu ini kami diberi kesempatan untuk menaikkan doa-doa kepadamu, karena kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memperhatikan hidup kami dan juga mendengar seru doa kami. Bapa, saat ini kami menyerahkan tetap bangsa negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, khususnya di tengah-tengah situasi yang sedang krodit seperti sekarang ini, baik itu masalah penanganan COVID, bercampur dengan masalah politik, keamanan, bencana alam, dan juga persiapan pilkada serentak. Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu bagi bangsa negara ini. Tuhan pimpin, tolong beri hikmat bijaksana kepada pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah situasi seperti ini, supaya setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan-keputusan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bantu mereka tatkala mereka lemah, kuatkan mereka tatkala mereka lelah. Dan biarlah melalui pemerintahan kami pun boleh terus dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami juga menyerahkan jemaat-jemaat kami Tuhan yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Baik untuk Ibu Santi, untuk Bapak Li Irawan, Ibu Tanjaicu, Mak Siok Ming, Ibu Lan Ing, Bapak Goun Sing, Ibu Chia Chu Ing, Bapak Hendrik Tanto, dan juga untuk Bapak Xiaowan. Tuhan menolong mereka, supaya mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan boleh menjamah, Tuhan boleh menyembuhkan, Tuhan boleh menghiburkan, menguatkan mereka, dan menemani mereka seketika juga supaya mereka boleh merasakan pertolongan daripada Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa Bapa, biarlah keluarganya Tuhan lawat, Tuhan juga pulihkan, Tuhan juga memberikan mereka penghiburan dan kekuatan. Kami juga mau bersyukur bersama-sama dengan jemaat kami yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Baik untuk Bapak Suyanto, baik untuk Ibu Romauli Nenggolan, untuk Saudari Valeri Putri Raharjo, Ibu Lili Cendrawati, Saudari Hani Purnomo, dan juga Ibu Vidyacin. Kami bersyukur untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan biarlah dengan segala berkat yang ada, dengan hidup mereka yang senantiasa dipelihara oleh Tuhan, ada hati yang mau bersyukur kepada Tuhan dan memuji membesarkan nama Tuhan, sehingga hidup mereka boleh dipakai menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Berkati mereka yang sudah berkeluarga, berkati pekerjaan mereka, ataupun mereka yang masih studi, Tuhan juga pelihara dan Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga menyerahkan untuk proses renovasi gereja kami yang masih membutuhkan biaya. Tuhan berkati supaya kebutuhan biaya ini boleh dicukupkan melalui tangan-tangan yang mengasihi Tuhan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang sudah memberikan persembahannya bagi pembangunan renovasi gereja. Dan Tuhan menolong mereka juga tetap bersuka cita dan sukarela untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, tidak lupa kami juga menyerahkan untuk penata layanan pada minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan juga yang memimpin dan menolong secara khusus untuk persiapan Natal, baik bagi jemaat umum ataupun juga komisi-komisi. Tuhan yang memberi hikmat bijaksana kepada para panitia yang ada,
supaya pelaksanaan Natal juga boleh tetap mendatangkan sukacita di tengah-tengah masa pandemi ini. Tidak lupa kami juga menyerahkan untuk rapat penyusunan program majelis dan komisi pada tahun 2021 yang akan datang. Tuhan berikan hikmat kepada kami supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan dan mengerjakan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa ingin menyerahkan persembahan kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati setiap hati yang rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan Kau juga yang memakai persembahan kami untuk kemuliaan-Mu dan untuk mendukung pekerjaan-Mu tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Sigit Purbandoro. Kita akan bersama menerima berkat Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri, kemudian kita memohon dan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai dan Tuhan memberkati kita semua. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku